Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang memiliki sandangan khas Sumenep ya. Jadi pemirsa bisa lihat. Jadi ini sandangan bawaannya. Jadi ukirnya ukir manual. Bisa pemirsa lihat. Kemudian handle puluh lasir ya. Bisa kita amati. Mari kita lihat bersama-sama keris pusakanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keris pusakanya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Inilah keris pusaka yang berada dalam warangka tadi. Jadi kalau kita amati, ini saya perdekat tanpa pembesaran ya. Jadi keris ini berlook 7. Dapurnya adalah dapur Megantoro. Jadi dapur Megantoro sebenarnya adalah merupakan jenis dapur yang pada keris itu sangat langka. Jadi pada era kerajaan, keris seperti ini hanya dimiliki dan dibuat oleh empu untuk para pemimpin atau diagem atau eka sekep ya, katanya orang Madura, oleh mereka-mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi berasal dari kata Megantoro, perpaduan dari langit dan bumi. Mega ya. Sesuai dengan materialnya, bahwa keris itu adalah terbuat dari bahan-bahan meteorit yang berasal dari langit dan besi aji dari bumi. Jadi kalau kita lihat dari ricikannya, di sini gandiknya terdiri dari sekar kacang, bentuknya seperti ini, beda dengan sekar kacang yang seperti biasa. Ini ada beberapa mengatakan kalau seperti ini dinamakan peksi dewata ya. Kemudian jalannya 1, lambe gajahnya 1. Sedangkan gonjonya ada beberapa pekeris mengatakan kalau berlook seperti ini. Jadi 1, 2, 3 ya. Ini dinamakan kelap lintah karena di ekor itu melengkung ke atas seperti ini. Kemudian ricikan yang lain saya perdekat dulu. Di depan setelah gandik terdapat pijitan atau belumbungan. Di tengah ada bawang sebungkul ya. Ini seirama, serasi dengan pamornya adalah pamor nunggak semi. Dan bisa kita lihat akordiatnya. Kemudian di belakang bawang sebungkul terdapat serawean. Kemudian di belakang ada greneng. Nah, yang unik di sini antara pijetan itu nyambung dengan keruingan depan. Jadi kalau diamati di sini nih nyambung pijetan ke atas, di belakang serawean nyambung dengan keruingan. Di tengah terdapat odo-odo, kemudian berakhir di sini odo-odonya ya, keruingan menjadi 1 nih di tengah ini ya. Nah ini di sini, ini setelah ini berakhir kemudian menjadi 1.
Jadi di tengah hanya ada satu keruingan terus sampai sini. Kemudian setelah itu ke atas odo-odo lagi. Jadi ini saya perdekat. Terus sampai ke pucuk. Kemudian di pucuk berakhir. Nah ini pucuknya, bentuknya. Kalau kita amati pamor yang tercipta setelah pamor di sini, ya, yang berupa pamor nunggak semi, di atasnya terpisah beberapa senti ini terdapat sekitar 2 sentian ya pamor seperti ini. Jadi seperti pulau, ya, bisa dikatakan pulau Tirto ya. Kemudian ke atasnya hanya pamor ceprit. Lebar bilah ya, di tengah bilah itu sekitar 2 cm. Nah ini ke atas pamornya. Juga ada pamor seperti ini, kemudian di pucuk juga ada. Ini saya perdekat. Kita lihat sebaliknya. Nah ini pamor kebalikannya ya. Juga pamornya seperti ini. Tanpa pembesaran. Jadi sama ricikannya. Jadi kalau kita amati ricikannya ya, di sini ini berakhirnya keruingan. Jadi di tengah ini ada semacam cekungan satu tunggal di tengah. Kemudian di sini ada odo-odo ini. Jadi setelah ini cekungan di tengah, odo-odo berakhir di sini. Kemudian terpisah sama dengan seperti tadi. Jadi pijitan nyambung kepada keruingan bagian depan, kemudian serawian belakang nyambung dengan keruingan belakang. Bentuk pamor di sor-soran bisa kita lihat degradasi warna. Jadi ada yang lebih cerah, lebih teling dibandingkan pamor yang lain. Jadi degradasi warnanya kelihatan kontras. Ini kalau saya angkat, di pemirsa bisa lihat. Coba kita perbesar. Ini saya perbesar dengan perbesaran 1,5 kali. Ini saya dekatkan. Ini bentuk ekor gonjonya ya. Jadi ada yang mengatakan kalau seperti ini kelap lintah ya. Kita lihat bagian bawahnya. Kalau disud dari bawah. Kita lihat bagian depan. Dengan perbesaran 1,5. Nah ini kita lihat gandeknya yang memiliki sekar kacang ini seperti burung. Degradasi dari besi ajinya bisa kelihatan. Ini saya shoot dengan perbesaran 1,5. Ini nampak detail ricikannya. Sebaliknya kita lihat. Panjang bilahnya ini sekitar 35,5 cm. Sekian saja dulu review mengenai keris pusaka atau sekep berdapur Megantoro Luk 7. Semoga para pemirsa bisa menikmati sajian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.